Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share materi terbaru dari channel. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi induksi matematika dengan pembuktian keterbatasan. Di video sebelumnya kita jauh beda menyelesaikan deret bilangan menggunakan induksi matematika. Ya, kita lihat di layar anak-anak, langkah-langkahnya sama pembuktian suatu deret menggunakan induksi matematika. Yang pertama, buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Kemudian yang terakhir yaitu buktikan benar untuk N sama dengan K. Seperti ini. Baik, kita coba bahas soal yang pertama. Untuk N anggota bilangan asli, buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Nah, langkahnya tidak jauh beda dengan bagaimana kita mengerjakan deret bilangan menggunakan induksi matematika di video sebelumnya, anak-anak. Artinya, ya, membuktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3 itu bisa kita tulis seperti ini, anak-anak. Berarti 3 merupakan faktor dari 4 pangkat N kurangi 1. Artinya 4 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 3. Tanda tegak ini, garis tegak ini adalah faktornya, ya. Baik, kita asumsikan yang pertama, ya. Kita asumsikan yang pertama untuk N ada 3 langkah, anak. N-nya kita ganti dengan 1. Sudah, kita substitusikan, N-nya kita ganti dengan 1. Berarti 4 pangkat 1 kurangi 1 berarti berapa, anak-anak? 4 pangkat 1 jelas berapa, anak-anak? Adalah 4, ya. Dikurangi 1 hasilnya berapa? 3. Sudah, berarti 3 merupakan faktor dari 3. Artinya 3 itu habis dibagi 3. Pernyataan yang pertama benar. Terbukti. Ya, mudah sekali, anak-anak. Baik, sekarang pernyataan yang kedua, N-nya kita ganti dengan K, ya. Sudah, N-nya kita ganti dengan K ini. Berarti kita asumsikan, ya, 3 merupakan faktor dari 4. N-nya ganti dengan K. Berarti 4 pangkat K kurangi 1. Ini adalah dugaan sementara atau hipotesisnya. Artinya 4 pangkat K kurangi 1 habis dibagi 3. Ini dugaan sementara. Benar, ya. Kita asumsikan benar. Untuk melanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, ya. Yang ketiga, kita asumsikan N sama dengan K tambah 1, ya. Berarti anak-anak, kita ganti N-nya ini dengan K plus 1. Berarti 4 pangkat K plus 1 kurangi 1 sama dengan, ya, anak-anak masih ingat rumus eksponen perpangkatan, sifat perpangkatan. Kalau A pangkat B tambah Q itu sama dengan apa, anak-anak? Ya, sifat eksponen penjumlahan dengan basis yang sama, ya. Berarti A pangkat B, ya, bisa kita jabarkan A pangkat Q, ya. Ya, perkalian jadi penjumlahan dengan basis yang sama, sehingga ini bisa kita jabarkan, anak-anak. Kenapa harus kita ubah supaya membentuk ini tadi, ya. Asumsinya tadi 4 pangkat K kurangi 1 itu habis dibagi 3. Nah, kita ubah, berarti jadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 1, ya. Boleh kita jabarkan seperti ini, ya, menggunakan sifat ini, ya. Dikurangi 1, ya. Sehingga hasilnya adalah ini 4 pangkat 1 jelas adalah 4 kali 4K. Taruh depan ini dikurangi 1, sehingga, ya, ini bisa kita misalkan 4K ini adalah P, ya. 4 pangkat K itu adalah P. Berarti kalau saya tulis 4P itu boleh ditulis dengan apa, anak-anak?
3P tambah P, ya kan? 3 pepaya tambah 1 pepaya berarti 4 pepaya kan? Nah, ini sama, berarti ini bisa kita jabarkan supaya apa? Membentuk ini tadi, ya. Membentuk pernyataan yang kedua. Tadi asumsinya benar, sehingga jadi apa anak-anak? 3 kali 4 pangkat K, ya, ditambah 4K kurangi 1, ya. Ini tadi P-nya kan sama dengan pernyataan yang ini. Kemudian artinya apa? Nah, ini udah kelihatan, udah jelas. Berarti 4 pangkat K kurangi 1 ini habis dibagi 3. Ini berdasarkan asumsi yang kedua tadi, pernyataan yang kedua. Ya, 3 merupakan faktor dari 4 pangkat K kurang 1. Ya. Nah, kemudian yang paling depan ini juga habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Jadi udah jelas ini anak-anak. Yang depan sudah salah faktornya, habis dibagi 3, yang belakang juga habis dibagi 3. Maka kesimpulannya 3 merupakan faktor 4 pangkat K tambah 1 kurangi 1. Benar. Artinya apa? 3 itu merupakan faktor dari ini. Ya. Oke. Soal yang pertama. Baik, soal yang kedua, kita buktikan bahwa 4 pangkat N tambah 1 kurangi 4 itu habis dibagi 12. Tidak jauh beda anak-anak, sama, dapat diselesaikan dengan 3 pernyataan. Kalau udah 3 pernyataan benar, berarti ya 4 pangkat N tambah 1 kurangi 4 itu habis dibagi 12. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, untuk N sama dengan 1, sama langkahnya anak-anak dengan nomor sebelumnya. Kita ganti aja, N-nya ganti dengan 1. Berarti jadi apa anak-anak? 4 pangkat 1 tambah 1 dikurangi 4. Sehingga hasilnya adalah berapa tadi? Udah jelas, 1 tambah 1 adalah 2. Berarti 4 pangkat 2 dikurangi 4. Sehingga hasilnya berapa anak-anak? 4 pangkat 2 adalah 16 kurangi 4. Berarti hasilnya 16 kurangi 4, 12. Terbukti habis dibagi 12 untuk N sama dengan 1. Berarti pernyataan yang pertama benar. Mudah saja anak-anak. Sekarang pernyataan yang kedua, kita ganti N-nya dengan K. Langsung saja. Mudah saja anak-anak, N-nya ganti dengan K. Berarti 4 pangkat K tambah 1, ya, dikurangi 4 habis dibagi 12. Ini adalah dugaan sementara bahwa ini pernyataan ini benar, ya. Kita anggap ini benar atau hipotesisnya. Ya. Baik, sekarang yang ketiga, kita asumsikan bahwa N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Angka terakhir, langsung saja N-nya kita ganti dengan K plus 1. Sehingga hasilnya berapa anak-anak? Ya, 4 pangkat berapa tadi? Kita ganti N-nya dengan K tambah 1, kemudian tambah 1, ya. Kemudian dikurangi 4. Dikurangi 4, sehingga hasilnya berapa anak-anak? Ya, 4. Ini 1 tambah 1 adalah 2. Berarti K tambah 2 dikurangi 4. Sudah, tinggal kita sederhanakan. Ya, Anda masih ingat rumus eksponen? Perkalian pangkat dengan basis yang sama bisa kita ubah polanya, berarti sama dengan tadi 4 pangkat K kali 4 pangkat 2 kurangi 4. Ya. Ya, 4 pangkat 2 berapa anak-anak? 16, ya, bisa kita tulis kalikan 4 pangkat K. Nah, ini taruh depan 16 kurangi 4 turun, sederhanakan. Kemudian 4 pangkat K ini dimisalkan P. 16P
berarti sama dengan berapa anak-anak? 16 itu bisa ditulis 12 kali 4 pangkat K ya. Ya kan? 12 tambah 4 kali 4 pangkat K kurang 4. Anggap 4K itu adalah P. Berarti 12P tambah 4P kan 16P. Ya kan? Saya jabarkan. Kenapa harus seperti ini? Supaya kita bisa membuktikan dengan asumsi yang kedua tadi, hipotesis yang kedua tadi, bahwa 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 itu habis dibagi 12. Kita ubah polanya ya, sehingga disederhanakan jadi apa anak-anak? Ya, 12 kali 4 pangkat K tambah, ini sebenarnya pangkat 1 ya, perkalian dengan basis atau bilangan pokok yang sama bisa dijadikan 1 di 4 pangkat K tambah 1, ini kan, dikurangi 4 ya kan anak-anak, sehingga hasilnya adalah ya, kita lihat yang sebelah kanan udah jelas sama, terbukti ya, bahwa 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 habis dibagi 12, terbukti habis dibagi berapa? 12 ya kan. Yang sebelah kiri juga sama, terbukti bahwa ini habis dibagi ya, habis dibagi 12. Saudara, kalau sebelah kanan kirinya sudah jelas, berarti terbukti benar ya kan, pernyataan yang ketiga. Oke, dadah, jumpa di video selanjutnya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tugas terstruktur yang kelima. Ini coba dikerjakan. Kita sudah belajar tadi. Dan sekarang kita coba latihan beberapa soal. Kalian kerjakan ya di rumah. Yang pertama, buktikan bahwa A pangkat 2N kurangi B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Nah, coba ya. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa P dalam kurung N sama dengan N dalam N tambah 1 dalam 5 itu habis dibagi 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 1, buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 2N habis dibagi 3. Itu anak-anak, semangat ya belajar matematika ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.